Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Nuh Hasanah, MPD, selaku dosen seminar proposal, dan teman-teman mahasiswa S2 kelas A. Izinkan saya mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program PLES di SD Muhammadiyah Seumbul Harjo, Yogyakarta tahun 2023. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, yaitu diawali dengan kondisi idealis dari penelitian yang saya ambil, yaitu mengenai SD Muhammadiyah Program PLES yang digulirkan oleh PJM Umbul Harjo, yang awalnya sebagai pilot program, yaitu SD Muhammadiyah pakai program PLES, kemudian dikembangkan ke 5 SD Muhammadiyah yang ada di Umbul Harjo, yaitu SD Muhammadiyah Sokonandi, SD Muhammadiyah Miliran, SD Muhammadiyah Warumboto, dan SD Muhammadiyah Nitikan. Berdasarkan dari pedoman penyelenggaraan SD Muhammadiyah Program PLES tahun 2009 yang disusun oleh Dikdasmen PJM Umbul Harjo mengenai rancangan program PLES, ini menjadi dasar idealis dari penelitian ini. Kemudian realitanya bahwa pelaksanaan program PLES dengan target yang sudah disusun oleh pihak PJM Umbul Harjo dalam pelaksanaannya yang terdiri dari 11 bidang studi, yaitu Qiraah Kitabah, Tahsin, Tahfidz, Adabul Yomiyah, Tarjamatul Al-Quran, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Tapak Suci, Hizbul Waton, dan Teknologi Informasi. Nah, dari 11 bidang studi ini, PJM Umbul Harjo hanya mensyaratkan minimal 5 bidang studi yang diterapkan di 5 SD Muhammadiyah yang ada di Umbul Harjo, yaitu Qiraah Kitabah, Tahfidz Al-Quran, Adabul Yomiyah, dan Teknologi Informasi. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, yaitu bahwa didapati siswa belum mencapai target seperti yang sudah direncanakan atau sudah ditetapkan oleh pihak PJM Umbul Harjo, seperti kelas 1 siswa harus sudah selesai jilid 6 atau Iqra 6, pada kenyataannya belum. Kemudian kelas 3 siswa sudah menyelesaikan juz 30, ternyata juga masih banyak yang belum. Dan juga materi seperti Tahfidz, Adabul Yomiyah, dan juga Teknologi Informasi ada beberapa kendala, diantaranya adalah SDM guru yang mengalami kekurangan di sini. Maka dari permasalahan ini, peneliti mengambil identifikasi masalah, yaitu pencapaian target yang belum optimal, kemudian keterbatasan sumber daya manusia guru dalam melaksanakan program PLES, kemudian dukungan orang tua ataupun komite di sini, kemudian metode pengajaran yang belum sesuai sehingga target pembelajaran terhambat. Kemudian pembatasan masalah di sini adalah pembelajaran siswa yang belum terpenuhi dan keterbatasan sumber daya guru. Rumusan masalah, maka berdasarkan latar belakang rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan program PLES di SD Muhammadiyah Seumbul Harjo. Tujuan penelitiannya adalah mengukur seberapa besar efektivitas pelaksanaan program PLES di SD Muhammadiyah Seumbul Harjo. Kemudian bab 2, yaitu kajian pustaka mengenai efektivitas program dari teori dari
Profesor Dr. Mulyasa mengenai efektivitas. Kemudian juga dari PCM sendiri, dan juga teori dari Hsieh-Gian, yaitu mengenai aspek-aspek keefektifan ya, yaitu kejelasan dari tujuan, kemudian bagaimana strateginya, kemudian kebijakan yang telah diterapkan, kemudian perencanaannya, kemudian tersedianya sarana, dan juga pelaksanaannya serta evaluasinya. Maka di sini adalah mengacu pada 5 bidang studi yang telah ditetapkan. Kemudian aspek yang diukur dalam keberhasilan penerapan program PLUS, yaitu ada asesmen awal, sosialisasi program PLUS kepada guru bidang studi, karyawan, dan juga komite sekolah, kemudian visi misi dan perumusan, kompetensi guru pengajar program PLUS, kemudian metode pembelajarannya, dukungan orang tua, dan juga penilaian akhir. Kemudian kajian teori berikutnya adalah mengenai SD program PLUS itu sendiri, yang bersumber dari buku pedoman yang telah disusun oleh PCM Umbul Harjo, yang meliputi ada beberapa metode pengajaran program PLUS yang sangat penting untuk kita terapkan dalam penelitian ini. Kemudian penelitian yang relevan yaitu penelitian dari Amin Rosadi tahun 2018, tesis efektivitas program penguatan pendidikan karakter di SMP Muhammadiyah 1 Depok dan SMP Muhammadiyah Boarding School Prambanan. Kemudian Muhammad Johar tahun 2020, tesis efektivitas pengelolaan praktik kerja lapangan dalam meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran praktek kerja. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ailis Safitri, tesis mengenai efektivitas sistem manajemen full day school di SD Muhammadiyah Boarding School dan SD Muhammadiyah Noyakerten, Berbah, Sleman. Kerangka berpikir di sini yaitu menggunakan indikator asesmen awal, kemudian proses pembelajaran, asesmen akhir yang terhadap 5 bidang studi yang diterapkan. Pertanyaan penelitian yang disusun oleh peneliti yaitu apakah mutu materi pembelajaran guru program PLUS sudah efektif, kemudian apakah persiapan dan perencanaan pembelajaran sudah efektif, kemudian apakah metode yang digunakan sudah efektif, kemudian pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh sekolah terhadap guru program PLUS yang terkait, kemudian apakah sarana prasarana mendukung, dan yang keenam adalah bagaimana dukungan orang tua. Metodologi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk melihat apakah program yang diterapkan yang dilaksanakan ini efektif dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Kemudian waktu penelitiannya ada di 5 SD Muhammadiyah yang ada di Umbul Harjo. Waktunya sekitar bulan Agustus-September. Kemudian sumber data dari angket atau kuesioner, teknik pengumpulan data yaitu dengan angket, dari observasi, kemudian dari dokumentasi, teknik analisa instrumen. Di sini ada uji validitas dari Suharsimi Arikunto, kemudian uji reliabilitas, kemudian teknik analisis data,
teknik analisis data untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu dengan korelasi produk momen. Baik demikian Ibu Nung dan teman-teman presentasi proposal tesis. Mohon masukan dan saran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.